Cukup mudah teman-teman untuk melakukan perawatan tanaman cabai. Yang terpenting adalah sering kontrol tanaman cabai tersebut, kemudian berikan nutrisi dan juga pupuk daun jika usia tanaman cabai sudah memasuki usia tua. Kemudian berikanlah fungisida dan insektisidanya untuk menanggulangi penyakit jamur, lalat buah, kemudian juga serangan penyakit antraknosa. Lakukan sanitasi lahan dan juga bersihkan rumput di parit jarak antar bedengan. Usahakan air yang ada di parit jika musim penghujan, air itu bisa mengalir teman-teman. Tujuannya untuk meminimalisir datangnya penyakit bakteri ataupun jamur. Jaga perakaran tanaman cabai tersebut, kemudian usahakan daun masih tetap hijau walaupun sudah mulai bercak karena usia tanaman cabai sudah tua. Di sini di samping saya sedang melakukan pemetikan dan juga pemanenan tanaman cabai saya sudah hampir lupa teman-teman. Ini sudah pemetikan yang keberapa kali karena di samping itu ini ada sebagian tanaman yang sudah mati teman-teman, bukan mati tapi buahnya sudah mulai mengecil, dan insya Allah nanti setelah buah ini habis semua akan saya ganti dengan tanaman baru tanpa memproses lahannya kembali. Dan di sini nanti juga akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara kami melakukan perawatan tanaman cabai di usia tanaman cabai yang sudah tua. Nanti akan saya jelaskan semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa berbagi pengalaman sharing tentang tata cara budidaya tanaman cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia yang setiap hari selalu membagikan pengalaman-pengalaman, dan insya Allah pengalaman itu bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai kami yang usianya sudah tua teman-teman. Jadi saya sudah tidak menghitung lagi pemetikan yang keberapa, tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini agar tanaman cabai ini buahnya masih tetap besar dan tidak bengkok-bengkok teman-teman. Jadi nanti di sini akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai tersebut. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, rezeki yang bermanfaat, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan insya Allah selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.
Dalam kesempatan kali ini, di samping saya melakukan pemetikan tanaman cabai kami, saya juga ingin berbagi tips dan berbagi pengalaman tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini. Saya sudah tidak melakukan pemupukan lagi teman-teman, makanya saya sudah tidak mengupdate masalah pemupukannya. Tapi saya hanya menjaga saja agar buahnya itu tidak rontok, kemudian untuk mengantisipasi datangnya penyakit lalat buah dan juga patek. Yang sering saya bilang, saya hanya menggunakan 2 fungisida Beyond M, yang satunya adalah fungisida sistemik. Kemudian inseknya saya juga hanya menggunakan 2 macam, yaitu Abasel dan juga Resotin. Ini ada sebagian tanaman cabai yang sudah tidak produktif teman-teman, bahkan sudah ada yang saya cabut, dan nanti rencana kedepannya akan saya jadikan budidaya tanaman cabai, kemudian saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka tanpa saya melakukan pemrosesan lahannya kembali. Untuk kondisi tanamannya teman-teman sebenarnya ini masih bagus, cuma hasil buahnya sudah mulai mengecil teman-teman. Walaupun saya berikan pupuk yang mengandung kaliumnya tinggi, kalsium ataupun nutrisi, itu pun juga tidak ada efek yang signifikan teman-teman, karena kondisi tanaman cabai sudah memasuki usia tua. Jadi buahnya sudah mulai mengecil, sedangkan yang dibutuhkan pasar itu buahnya yang besar-besar. Jadi intinya seperti itu. Tapi jikalau hanya untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual ke konsumen ataupun langsung ke orang-orang untuk dijadikan bumbu-bumbu masak, mungkin masih layak. Tapi menanam cabai tujuannya adalah dibeli oleh tengkulak, karena kalau hanya orang per orang paling butuh hanya sekitar 1 kilo, setengah kilo, dan juga kadang-kadang 1/4-nya. Jadi ini yang harus saya lakukan, yaitu pemetikan sampai buahnya ini habis, walaupun ini bunganya masih tetap bermunculan. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan, yaitu saya hanya mengantisipasi. Bahkan kemarin saya hanya melakukan penyepraian, itu pun hanya menggunakan Gandasil daun, kemudian saya rolling dengan Gandasil B teman-teman, hanya itu. Tapi alhamdulillah ini daun-daunnya juga sudah mulai menguning, kemudian juga sudah mulai bercak karena usianya. Tapi seperti yang teman-teman lihat, buahnya sangat lebat sekali. Daunnya sudah mulai berkurang karena di usianya, tapi buahnya lebih banyak daripada daunnya. Dan untuk harga buah cabai di daerah kami masih 27.000. Kalau yang untuk cabai yang masih besar dan bagus, jika cabainya sudah mulai mengecil, biasanya sekitar 20.000. Dan ini juga masih ada buahnya yang besar-besar. Ini nggak tahu jenis apa. Kalau kaliber sepertinya bukan, biasa memang tanaman cabai walaupun bibitnya itu bibit unggul, bibit pabrikan, tapi biasanya ada satu pohon yang buahnya berbeda dengan tanaman lain. Misalnya ori 212, kadang-kadang ada 1 ataupun 2 pohon itu buahnya yang merunduk. Kalau ori 212 itu buahnya ke atas teman-teman. Dan ini batangnya juga sangat besar sekali, sudah mulai kecoklatan, menandakan tanaman cabai ini sudah mulai tua. Jadi hanya itu yang saya lakukan untuk perawatannya. Insekta juga sudah saya jelaskan. Memang untuk beberapa minggu ini saya melakukan penyepraian, tidak membuatkan video karena sedang fokus di lahan satunya teman-teman. Satu proses lahannya, yang satunya sudah saya tutup menggunakan plastik mulsa, itu lahan sekitar 1.500 teman-teman. Insya Allah nanti populasinya sekitar 2.000 pohon, mudah-mudahan bisa. Kemudian yang kedua, lahan itu juga akan saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Yang satu semangka berbiji. Mohon maaf untuk request semangka yang non biji, saya belum bisa membuatkan video karena keterbatasan kami untuk mendapatkan lahan teman-teman. Karena saya menanam cabai ataupun menanam semangka itu di kota Bogor, jadi untuk lahan sangatlah sulit sekali. Ini ada lahan juga lahan perumahan yang belum dibangun, kemudian saya manfaatkan. Tapi nanti kalau sudah dibangun juga sudah susah sekali untuk mendapatkan lahan. Jika ingin menyewa lahan itu harganya sangat mahal sekali teman-teman, beda dengan di lahan-lahan ataupun yang punya lahan yang lebar. Jadi mohon maaf, dan insya Allah nanti jika mendapatkan lahan lagi akan saya buatkan videonya untuk semangka non biji.
Di sini saya ingin buatkan semua tanaman teman-teman, tidak spesialis hanya tanaman cabai ataupun tanaman melon, tidak. Tapi saya akan berusaha untuk menanamkan tanaman-tanaman yang lain. Insya Allah apa yang saya bagikan bermanfaat. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, pemetikan tanaman cabai saya di usia yang tua ini 300 hari lebih teman-teman. Tapi bagi kami, jika buahnya sudah mulai mengecil, itu harus saya ganti dengan tanaman lain. Kalau pemetikannya mungkin sudah hampir 70 kali pemetikan teman-teman, tapi alhamdulillah buah-buahnya masih sangat banyak sekali. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya saya, Heri Petani Indonesia, selalu bisa berbagi pengalaman, sharing tentang tata cara berkebun, dan insya Allah apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.